Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Anang. Ya, siapa? Saya tahu Pak Anang banyak kesibukan. Kayaknya mohon maaf nih saya nganggu waktu dengan berkaitan dengan kegiatan observasi besok pagi saya di kelas Pak Anang. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tentang persiapan dan segala hal tentang untuk demi terlancarnya kegiatan pembelajaran di kelas Pak Anang besok. Jadi untuk pembelajaran besok pagi, Ya. saya akan mengajar di kelas 11 multimedia. Untuk persiapan saya menyiapkan rencana pembelajarannya, RPP, kemudian termasuk silabusnya, kemudian ada LKPD Pak, LKPD termasuk modul bahan ajar. Ya. LPP, silabus, LPP ini. Terus untuk bahan ajar ada modul atau seperti buku referensi? Ada. Kami biasanya menggunakan Adobe Illustrator, AI, kemudian ada Adobe Photoshop, termasuk ada Corel Draw juga. Oh ini ya. Ini kreasi digital. Ya, kemudian ada Ketik menggunakan Photoshop ya. Masuk AI Pak. Wah, Adobe Illustrator. Ya. Adobe Illustrator. Saya aja belum bisa belajar ini. Nah, masa Pak. Luar biasa nih Pak Anang. Terus materinya, mata pelajaran apa Pak Anang besok? Yang Desain grafis percetakan. desain grafis percetakan. Ya. Desain grafis percetakan kelas 11 multimedia. 11 multimedia. Kompetensi dasarnya apa Pak? Kompetensi dasarnya di KD 339 Pak, Ya. Yaitu menganalisis desain berbasis vektor dan bitmap dan mereview desain berbasis vektor dan bitmap. Berarti ada dua jenis ya, Ya, pekerjaan yang akan dilakukan oleh siswa Pak Anang ya, dalam bentuk bitmap dan vektor. Nah, tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menganalisis desain yang berbasis bitmap dan vektor menggunakan dua software aplikasi, yaitu software berbasis bitmap dan vektor. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat melakukan review Pak. Review desain tersebut. Nah, desain yang dihasilkan bitmap dan vektor itu dalam bentuk apa? Contohnya apa itu? Kalau contohnya Desain apa? Seperti apa itu? di kegiatan satu besok kan merencanakan ada desain banner Pak, Desain banner. ataupun dalam bisa dirubah dalam bentuk poster. Oh, desain banner dalam bentuk poster ya? Iya. Luar biasa ya. Luar biasa nih anak. Kalau udah punya keterampilan membuat desain poster, desain banner berarti udah siap kerja. Ya, semoga Pak. Harapannya seperti itu ya? Iya, harapan seperti itu. Terus metode atau model pembelajaran yang dipakai apa Pak? Metode pembelajarannya yaitu discovery based learning Pak. Bisa diceritakan seperti apa? Jadi dengan metode tersebut, Ya. ini akan merangsang siswa untuk melakukan misalnya pengembangan mencari tahu Ya. proses desain menggunakan dua software tersebut ya, software vektor dan bitmap, sehingga diharapkan siswa nanti bisa menemukan baik itu misalnya trik atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam pengolahan gambar berbasis bitmap dan vektor. Siap, luar biasa. Selain LKPD, selain silabus dan LPP, adakah media pembelajaran yang dipakai? Media pembelajarannya saya menggunakan tambahan presentasi Pak. Ya. Jadi kita pakai PowerPoint Ya. atau bisa menggunakan video. Berarti ada media pembelajaran yang digunakan? Ada Pak. Jadi menggunakan Kalau besok saya cukup menggunakan presentasi proyektor, pakai PowerPoint Pak. Ya, sekarang saya cukup Pak. ya siap. Terus ada tantangan nih. Nah ini menarik nih. Tantangan yang dihadapi Pak Anang selama akan menghadapi siswa kelas 11 dalam materi besok. Kalau tantangannya Pak, lebih pada hardware yang mereka miliki Pak. Jadi tidak semua siswa kami itu mempunyai seperti laptop atau komputer Pak. Sehingga boleh dibilang penguasaan softwarenya itu belum merata. Artinya ini perlu, saya harus membuat kelompok-kelompok mana yang sudah berjalan lebih baik dan mana yang kurang. Ini kurang karena memang
mungkin dari awalnya ketika SMP tidak mengenal materi komputer Pak, sehingga kelas 10 kemarin ada kemungkinan mereka baru memulai hal tersebut, sehingga di kelas 11 pun agak telat dalam penguasaan software tersebut. Tapi kalau saya amati lambat laun mereka bisa mengikuti, mengejar teman-temannya yang sudah lebih mahir. Berarti dari tantangan itu akan muncul rencana aksi ya, rencana aksinya Pak Anang itu dengan mengelompok-kelompokkan siswa yang nggak bisa komputer tadi supaya bisa mengejar teman yang sudah ahli atau bukan? Iya, rencana seperti itu Pak. Jadi langsung pada sebuah proyek seperti yang sudah lebih lancar dalam penguasaan shortcut mereka dalam pengerjaan proyeknya lebih cepat Pak. Ya, ini yang mungkin lebih yang agak telat, mereka harus membiasakan hal tersebut. Dari materi besok itu, dari materi ini produk yang dihasilkan apa? Besok banner saja. Banner, berarti hasilnya bisa dicetak ya? Bisa dicetak. Bisa dicetak dan dikumpulkan biasanya seperti itu. Iya. Nanti sudah logikanya sudah siap, Pak Anang juga sudah siap untuk mengantisipasi jika siswa mengalami kesulitan dengan rencana aksi tersebut. Dan jangan lupa yaitu siswanya benar-benar dibekali skill ya Pak. Iya. Kemampuan. Baik Pak Anang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini. Jadi saya sudah lega bahwa besok pagi Pak Anang sudah siap, materi juga sudah siap, RPP sudah siap, silabus sudah siap untuk persiapan pembelajaran di kelas besok pagi. Siap Pak. Baik. Terima kasih Pak Anang, sampai jumpa besok pagi di kelas Pak Anang. Siap Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran desain grafis percetakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran desain grafis percetakan dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dalam suasana yang cerah, tidak hujan. Semoga semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Semua siswa kelas 11 multimedia yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini saya lihat sepertinya 100%. Coba saya tanya Mas Ketua, hari ini hadir semuanya? Hadir semuanya? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Berarti hari ini masuk semuanya. Baiklah, langsung saja untuk pembelajaran pagi hari ini. Saya akan memberikan materi mengevaluasi desain berbasis jumlah dan vektor. Tapi sebelum materi ini saya berikan, alhamdulillah saya akan menanyakan kembali materi minggu yang lalu. Masih ingat tidak berkaitan dengan desain? Ada
penggunaan software, ada Photoshop dan Corel Draw. Kemarin belajar apa? Ekstensi desain grafis. Ya. Ada yang masih ingat ekstensi apa yang kemarin telah kalian identifikasi? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya. Ekstensi PNG, PNG, JPG, terus ada TIFF. Oke, ya. Alhamdulillah masih ingat berarti ya pelajaran yang kemarin. Kalian mengidentifikasi ekstensi ya. Jadi ada JPG, ada bitmap. Baiklah, kita lanjutkan. Silakan diamati. Di sini saya menampilkan fakta. Ini adalah karya dengan desain bitmap dan vektor. Ada yang bisa menyebutkan desainnya namanya apa saja? Ya, silakan. Desain logo. Desain logo. Oke. Siapa lagi? Ya. Desain Pak. Desain book. Oke. Di sana ada merchandise. Apalagi? Desain banner atau spanduk. Banner atau spanduk. Baik. Ada lagi? Bapak. Desain kaos. Desain kaos. Atau yang tidak saya tampilkan di fakas ini, ada yang bisa menyebutkan selain dari itu? Ya. Pak. Desain jersey. Desain jersey, kaos. Satu lagi. Mungkin di merchandise. Nah, bitmap dan vektor sudah menghasilkan produk apa ya? Desain stiker. Stiker, bagus sekali. Baiklah, bagus sekali. Kalian sudah bisa memberikan fakta. Ya. Bahasanya bitmap dan vektor itu penerapannya itu bisa untuk membuat desain banner atau spanduk sebagai contoh. Desain logo, desain jersey, pamflet, merchandise, misalnya di situ desain mug. Ada yang menyebutkan tadi stiker, itu real di lapangan yang sudah dibuat dalam sebuah karya itu, ya. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai bitmap dan vektor, paling tidak mendesain berkaitan dengan fakta ini. Silakan diamati lagi. Tentunya kalian harus bisa membedakan. Karena di sini saya berbicara bitmap dan vektor. Gambar kiri dan kanan berbeda ya? Berbeda. Ada yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa memberikan pandangan. Yang kiri gambar bitmap, yang kanan atau gambar vektor, atau mungkin sebaliknya, yang kiri vektor, yang kanan bitmap. Siapa yang bisa memberikan detail jawaban? Kenapa dinamakan yang kiri misalnya bitmap misalnya ya? Kenapa yang kanan dinamakan vektor? Misalnya itu. Nah, tapi kan kamu harus menjawab dulu mana yang bitmap dan mana yang vektor. Siapa? Ya. Silakan Mas Adit. Yang bitmap itu yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Ya. Terus yang vektor yang kanan. Oke, yang bitmap yang kiri karena bitmap itu saat di zoom itu mengalami perpecahan dan bitmap itu terdiri dari pixel atau bit. Kalau di zoom maka akan mengalami perpecahan. Kalau vektor terdiri dari garis atau kurva, dan jika kalau di zoom tidak mengalami perpecahan dan masih utuh. Oke, ya, tepuk tangan Mas Adit. Betul sekali, Mas Adit telah memberikan jawaban bahwa yang kiri adalah gambar bitmap, yang kanan adalah vektor. Oke, saya akan mulai dari vektor dulu. Vektor kan di situ didesain
menggunakan unsur garis ya, dibuat menggunakan garis-garis sehingga membentuk sebuah gambar. Itu yang dinamakan vektor. Kemudian yang kiri ini kan hasil dari jembatan foto ya. Ya. Nah ini yang dinamakan bitmap. Nah, lebih jauh penjelasan tentang bitmap dan vektor bisa kalian lihat di tayangan slide. Dari analisis gambar tadi, ya, bitmap dan vektor, ada yang bisa berikan jawaban lagi. Apa itu bitmap? Apa itu vektor? Apa yang dimaksud dengan bitmap? Apa yang dimaksud dengan vektor? Mas Alfian, apa yang dimaksud dengan gambar bitmap? Bitmap itu gambar yang terbuat dari yang isinya ada gambar yang terdiri dari piksel-piksel atau bit, sehingga kalau di zoom itu mengalami kepecahan. Ya. Betul sekali. Jadi gambar bitmap itu terbentuk dari piksel-piksel ya, atau kalau boleh dibilang titik piksel-piksel yang sangat banyak dengan keramatan yang luar biasa banyaknya, sehingga membentuk sebuah gambar. Nah ini kalau tadi telah diberikan jawaban oleh Mas Alfian, kalau dilakukan zooming perbesaran misalnya 500 kali, gambarnya pecah di zoom pecah. Kemudian ada yang bisa menjawab vektor, silakan daerah sini. Vektor, Mas Adit nih, silakan. Vektor itu terbuat dari garis, maka akan terciptanya sebuah garis terbuka, dan kalau di zoom tidak akan mengalami perpecahan. Betul sekali. Jadi kalau gambar vektor dia terbentuk dari garis-garis ya atau kurva. Untuk proses pendesainnya kita menggunakan beberapa tools yang ada di software yang membentuk sebuah produk, bisa berbentuk desain atau gambar. Nah ini kalau prinsipnya di vektor apabila dilakukan perbesaran atau zooming, salah satunya yaitu ciri-cirinya tidak ada gambar yang pecah. Baiklah, silakan dilihat penjelasan ini lebih tepat. Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari piksel atau bit yang berada di dalam grid atau kotak. Setiap piksel pada gambar berisi informasi tentang warna yang akan ditampilkan. Itu bitmap. Jadi dari piksel-piksel, tadi sudah saya jelaskan, dari beberapa piksel-piksel yang rapat sekali, akhirnya membentuk sebuah gambar. Itu bitmap. Ciri-ciri gambar bitmap, gambar kurang jelas jika diperbesar, kemudian terdiri atas titik atau piksel, kemudian gradasi warna lebih luas dan nyata. Itu ciri-ciri dari bitmap. Kemudian ekstensi yang dihasilkan antara lain ada JPG atau JPEG, kemudian BMP, ada GIF, ada TIFF, ada PNG. Kemudian ukuran file yang dihasilkan besar sehingga penyimpanan relatif besar. Kemudian kualitas grafis tergantung dari banyaknya piksel. Selanjutnya vektor. Gambar vektor adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis komputer. Grafis vektor adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar saat ini. Jadi untuk desain, misalnya pembuatan packaging, kemudian desain stiker, kemudian desain pembuatan brand, ya, logo, itu rata-rata menggunakan vektor dengan perusahaan pembuatan garis dan kurva.
Lanjut, ciri-ciri gambar vektor, gambar tetap jelas ketika diperbesar. Kemudian disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Kemudian tersusun dari garis dan kurva. Kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya piksel, tidak terpengaruh dari pikselnya itu. Kemudian ukuran penyimpanan relatif lebih kecil. Kemudian nyaman dipakai untuk melakukan layout. Di sini misalnya pembuatan banner gitu ya, atau desain yang lain lebih gampang, termasuk ilustrasi. Program yang digunakan antara lain untuk vektor ada CorelDRAW, ada Illustrator, Macromedia, Freehand. Kemudian menghasilkan ekstensi yang telah kalian pelajari di minggu yang lalu. Ada CDR, ada CMX, ada FLV, PDF, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan perbandingan gambar bitmap dan vektor. Yang mana itu? Yang vektor atas atau bawah? Atas. Kemudian yang bawah? Bitmap. Saya ulangi lagi. Kenapa dinamakan yang bawah itu bitmap? Karena salah satunya adalah ciri-cirinya diperbesar, pecah. Yang atas diperbesar untuk tidak mengalami pecah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Sekarang kita buat rangkuman bitmap dan vektor. Maksudnya kalau bitmap menggunakan ekstensi antara lain seperti PSD, TIFF, JPG, GIF, BMP, sedangkan di vektor bisa berbentuk AI, CDR, kemudian EPS, PDF ya. Kemudian berkaitan dengan resolusi, ketika diperbesar untuk bitmap akan pecah atau blur. Kemudian kalau vektor bagaimana? Tidak pecah atau tidak blur. Kemudian besar data, lebih besar mana? Bitmap dan vektor? Lebih besar bitmap. Kemudian yang vektor lebih. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan desain. Di sini saya sudah menyiapkan KPD dan kalian nanti bisa membuka di Google Drive yang sudah saya share di grup ya. Di sini saya tampilkan lembar kerja peserta didik. Langsung pada kegiatannya. Yang pertama, di sini silakan nanti kalian berdiskusi karena di sini nanti kalian harus menganalisis dari penjelasan awal yaitu bitmap dan vektor. Nah, nanti kamu lebih jauh bukan software berbasis bitmap dan software berbasis vektor. Kemudian silahkan sesuai dengan pertanyaan pada LKPD, silahkan dianalisis. Kalian tuliskan. Yang pertama adalah berdasarkan informasi yang didapatkan, informasi yang ada di komputer kalian. Jelaskan apa saja tools-tools yang terdapat di Adobe Photoshop dan CorelDRAW dan jelaskan fungsinya. Kemudian buatlah analisis mengenai gambar dan teks berbasis bitmap. Kemudian yang ketiga, buatlah analisis mengenai gambar dan teks berbasis vektor. Ini untuk tugas bersama-sama, berdiskusi. Kemudian tugas individu, yang pertama, buatlah desain spanduk dengan tema HUT RI ke-78 menggunakan desain berbasis vektor. Yang kedua, buatlah desain spanduk
dengan tema Bagus dan Roro dalam rangka hari jadi Purworejo ke-192 menggunakan desain berbasis bitmap, kemudian disimpan, kemudian dikirim dalam bentuk file. Kemudian yang terakhir, per individu buatlah review bentuk desain sesuai dengan prinsip percetakan bitmap dan vektor, dituliskan. Baiklah, untuk mempercepat waktu karena tinggal 2 jam untuk pembelajaran di pagi hari ini, silakan melakukan diskusi, kemudian dituliskan yang pertama tools apa saja yang ada di Adobe Photoshop. Silakan diambilkan kertas, dibagikan Mas, kertas, bagikan langsung di lakukan diskusi. Monggo. Saya rasa untuk diskusi sudah cukup ya, sudah diperoleh jawaban yang valid. Sudah, silakan dikumpulkan untuk hasil diskusinya. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan dikumpulkan semuanya. Kumpulkan. Baik, terima kasih untuk diskusi sudah diperoleh jawaban. Kita lanjutkan untuk tugas individu melakukan desain spanduk untuk berbasis vektor, kemudian yang kedua spanduk berbasis bitmap sesuai dengan tema yang ada di LKPD. Kemudian yang terakhir nanti buatlah review untuk desain sesuai prinsip percetakan. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini telah berlangsung dengan baik. Semua siswa sudah menyelesaikan tugasnya, baik itu tugas kelompok berdiskusi, kemudian tugas individu juga sudah selesai, gambar vektor dan gambar bitmap. Sebelum pelajaran pagi hari ini kita akhiri, mari kita review dulu. Untuk kegiatan berdiskusi, oke, dari kelompok yang tengah sini, silahkan dijawab. Jelaskan apa saja tools yang ada di software Photoshop dan Corel Draw, dan jelaskan fungsinya. Ada tool di Photoshop itu Magic Bonus, fungsinya untuk menyeleksi background agar backgroundnya bisa dihilangkan. Berikutnya ada tool itu untuk memberi efek brightness pada area yang dipilih. Yang terakhir itu ada tool shape tool untuk memberikan gambar kotak dan kotak. Terima kasih. Dari kelompok tengah sudah memberikan argumennya, betul ya? Oh, salah satu tool yang ada di
Photoshop seperti Magic Wand untuk menghilangkan background ya. Nah, itu langkah mudah untuk menghilangkan background ya. Kemudian kalau di Corel Draw ada mungkin pictool ya, atau sektool tadi telah diberikan pictool untuk select ya. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi seperti kalau misalnya kita membuat bidang objek ya, bisa menggunakan rectangle dan oval gitu ya. Pewarnaan ada untuk coloring gitu ya. Nah, silakan bisa memilih untuk filenya maupun untuk outline-nya. Baiklah, untuk yang diskusi pertama sudah dijawab oleh kelompok tengah. Kemudian yang analisis mengenai gambar dan teks berbasis bitmap, saya menghendaki di area sini memberikan jawabannya. Diwakili oleh Mas Lufian, silakan. Analisis mengenai gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, tadi saya sudah nyoba membesar gambar di gambar bitmap ini. Ternyata kalau di perbesar itu ada pixel-pixel kotak-kotak yang berisi warna saking kerapatannya sehingga membentuk gambar yang kualitasnya bagus. Semakin bagus kualitasnya, semakin besar, semakin banyak titik-titiknya. Resolusi ya? Iya, resolusinya. Baik, untuk analisis bitmap telah dilakukan oleh kelompok tengah dan sudah dihasilkan analisis mengenai kualitas gambar tadi ya. Ya. Nah, jadi ketika diperbesar pecah tapi dengan kualitas gambar yang bagus ya, resolusi yang tinggi ya, menghasilkan gambar yang tajam gitu ya. Baiklah. Kemudian yang terakhir, analisis berkaitan dengan gambar dan teks berbasis vektor. Saya menghendaki yang kelompok paling selatan. Silakan mewakili. Ya. Untuk analisis dari gambar vektor dan teks vektor ini, yang pertama itu dari kualitas gambarnya itu stabil Pak. Jadi semisal di zoom itu gambar ataupun teksnya tidak pecah dan kualitasnya itu tetap. Dan terus yang kedua, untuk ukuran file dari gambar atau teks vektor ini umumnya cenderung kecil Pak. Jadi tidak memakan banyak space tempat. Yang ketiga, untuk gambar vektor atau teks vektor ini dalam pembuatan misal dijadikan gambar 3 dimensi itu bagus Pak. Jadi tidak pecah juga dan cocok untuk misal dibikin buat desain 3 dimensi itu. Terus yang keempat, umumnya untuk gambar atau teks yang berbasis vektor ini bisa digunakan dan di desain-desain yang simple gitu. Terus ya mungkin untuk kekurangan dari gambar vektor ini atau teks vektor ini susah untuk dibuat realistis gitu. Misal gambarnya gitu, misal untuk mencontoh dari gambar artis atau siapa itu, gambarnya itu susah dibikin realistis gitu Pak. Analisis. Terima kasih telah dijawab oleh kelompok paling selatan, betul ya. Jadi salah satunya untuk gambar vektor sesuai analisis real pada software, bahasanya dengan kurva atau garis pembentuk objek atau bidang gitu ya, pembentuk gambarnya. Ketika dilakukan zooming, ketika dilakukan perbesaran, ketika dilakukan editing, tidak mengalami pecah untuk garisnya. Nah, sehingga ini cocok diterapkan untuk desain-desain bahkan sampai di basis 3 dimensi ya. Tetapi ada kekurangannya, betul. Untuk membuat suatu gambar yang realis itu susah. Seperti kalau dicontohkan pada desain gambar artis ya. Nah, kita lebih ke arah kayak tris gitu ya, tris gambar. Sehingga untuk menghasilkan wujud yang real nyata kayak foto itu susah banget ya, susah. Nah, jadi itulah yang membedakan antara bitmap dan vektor. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup ya, kita simpulkan bareng-bareng, monggo. Biar lebih ingat lagi untuk pembelajaran di minggu yang akan datang.
Kita sempurna lagi. Vektor dan bitmap. Ingat-ingat format datanya berbeda ya. Bitmap apa? Contohnya bitmap, ekstensinya apa? Format datanya JPG, PNG, PSD, apalagi JPG. Ya, sudah tadi JPG, ada PNG, ada GIF ya. Kemudian yang vektor contohnya CDR, AI, EPS ya. PDF bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kemudian resolusi. Kalau di bitmap gimana? Dibanding dengan vektor. Kalau diperbesar untuk yang bitmap cenderung pecah ya atau belum. Kemudian vektor tidak pecah ya. Kalau ingin mau menghasilkan gambar biru yang bagus ya harus dengan resolusi yang benar-benar tinggi gitu ya. Kemudian besar data yang bitmap lebih kecil apa lebih besar? Cenderung lebih besar, relatif lebih besar. Kemudian yang vektor kecil. Kemudian dari segi image ilustrasi lebih sederhana ya, untuk realis susah ya. Kalau yang bitmap memang realis gitu ya. Baiklah, pertemuan pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan analisis bitmap dan vektor, dan semua siswa sudah dapat menganalisis, dapat membedakan mana yang dinamakan bitmap dan mana yang vektor. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang ya, dengan materi yang berbeda. Pertemuan yang akan datang adalah pengambilan gambar menggunakan kamera. Baiklah, kita akhiri. Semoga bermanfaat, bisa dituangkan dalam sebuah karya. Silahkan lebih ditingkatkan kreativitasnya ya, supaya produk-produk yang kalian hasilkan paling nanti bisa menjadi bekal ketika kalian nanti masuk dunia usaha di industri, atau ketika kelas 12 nanti akan PKL, praktik kerja industri. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tepuk tangan. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Pak Husni. Mohon maaf ini ganggu ini. Iya, Gimana rasanya setelah kemarin diobservasi di dalam kelas? ya, menurut saya masih ada kekurangan Pak. Iya, itu apa? Jadi mengkondisikan siswa ketika pembelajaran di siang hari Pak. Ya. Baik. Kemarin saya melihat di pra-observasi itu Pak Anang sudah bagus sekali, alat-alatnya sudah lengkap semua, dari metode, model, RPP, silabus, buku referensi dan LKPD juga sudah siap. Ya. Cuman pas waktu pada saat pembelajaran observasi di kelas, satu yang belum saya temuin adalah pembelajaran yang menyenangkan ke siswa. Ice breaking belum dimunculkan. Iya, betul Pak. Ice breakingnya, jadi biar anak itu kedua pembentukan atau pembagian kelompok, memberikan kesempatan siswa itu mempresentasikan hasil produknya sehingga teman-teman bisa ada interaksi. Mungkin rencana ke depan perbaikannya di cara nampain ke siswa aja sih Pak Anang, semuanya sudah oke, materi sudah oke, produk juga sudah bagus sekali, posternya, desainnya juga anak-anak enjoy sekali gitu. Terus dukungan siapa aja Pak selain
sarana yang ada di sini selama pembelajarannya? Dari Dudi Pak. Dari Dudi. Dunia usaha, dunia industri. Hal ini anak ketika melakukan kunjungan ke Bapak Budi, mereka bisa melihat beberapa contoh, misalnya seperti spanduk gitu ya Pak, Ya. atau ketika berkunjung ke suatu tempat melihat tampilan poster, sehingga memunculkan ide-ide bagi siswa kami dalam membuat atau merancang poster maupun banner atau spanduk yang kita kerjakan. Rencana Pak Anang sendiri, adakah peningkatan kompetensi yang ingin ditingkatkan? Ada Pak, sesuai dengan tuntutan teknologi, Ya. seperti di pelajaran kami di desain film percetakan, Ya. tentunya tidak semuanya mengarah ke percetakan yang fisik Pak. Artinya sekarang sudah banyak juga yang beralih ke digital, seperti contoh undangan. Dalam desain undangan kami tetap mencoba membuat dua macam hasil ya. Yang pertama bisa dicetak, yang kedua dalam bentuk digital file gitu Pak, seperti undangan digital.